Para pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan santai. Saya menggunakan kamera Samsung, template Samsung. Jadi saya minta maaf kalau tampilan gambarnya tidak begitu bagus. Namun harapan saya bahwa isi dari perkataan-perkataan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi Anda. Mungkin Anda baru saja pulang dari kantor, baru pulang kerja, dan Anda sedang menikmati kopi sepulang kerja, sedang menikmati makanan kecil sambil menonton video ini. Atau mungkin Anda sedang dalam persiapan untuk berangkat kerja. Mohon maaf, saya ini terlalu besar suaranya sedang saya. Ya, jadi mungkin Anda baru saja pulang kerja atau mau berangkat kerja, Anda menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya berterima kasih Anda sudah mau menonton video ini. Mungkin Anda dalam perjalanan. Nah, satu hal, kalau Anda merasa bahwa video ini berguna nanti ya setelah selesai dan bermanfaat menjadi rezeki bagi Anda, saya berharap Anda bisa sebarkan ke teman-teman. Sebab setelah membuat video, biasanya itu saya sebarkan melalui WhatsApp atau melalui Facebook. Jadi ya saya tidak kaget kalau kemudian banyak yang nonton video saya. Ya, jadi tidak sia-sia apa yang saya buat karena banyak yang nonton. Bukan karena saya ingin terkenal, enggak, tapi saya ingin menyebarkan kebaikan. Bukan menyebarkan agama, bukan, menyebarkan kebaikan. Walaupun tema pada kali ini saya akan ambil judul, saya akan ambil judul mengasihi Tuhan. Sekali lagi, apapun agama Anda, mungkin agama Anda Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau Katolik, agama yang berbeda dengan Anda bukan musuh bebuyutan agama Anda. Agama yang berbeda dengan agama saya bukan musuh bebuyutan agama saya dan bukan musuh saya. Kalau Anda sudah memiliki perspektif seperti ini, maka akan ada kedamaian di Indonesia terutama. Sebab di Indonesia sangat sensitif sekali. Jujur saja, perbedaan agama bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Perbedaan agama bisa menimbulkan perpecahan keluarga. Perbedaan agama bisa menimbulkan perpecahan pertemanan. Perbedaan agama bisa menimbulkan kebencian. Sangat disayangkan perbedaan agama bisa menimbulkan penghancuran terhadap ibadah tempat-tempat ibadah agama lain. Sangat memprihatinkan dan itu menimbulkan kemiskinan di Indonesia. Buktinya apa? Saya pernah ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan saya sekarang tinggal di Hong Kong, menetap di Hong Kong, penduduk permanen Hong Kong. Saya orang Jawa. Ke negara mana saja, di Amerika, di mana saja, banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja, yang bekerja, mohon maaf ya, di rumah-rumah. Kenapa? Itu salah satunya adalah karena pemerintahan yang korup. Terus minta maaf, saya mungkin Anda tidak setuju dengan perkataan saya. Dan yang kedua adalah kebencian terhadap agama lain. Jadi sekali lagi, agama yang berbeda dengan agama yang saya miliki, yang saya imani, bukan musuh agama saya. Dan saya berharap agama yang saya miliki bukan musuh agama Anda, itu Anda pegang. Ya, pada tema kali ini saya akan mengambil judul sebentar. Saya akan ambil judul mengasihi Tuhan. Demikianlah akan binasa segala musuh-musuhmu Tuhan. Musuh-musuh Tuhan itu siapa sih? Musuh Tuhan adalah iblis. Jadi musuh Tuhan bukan orang yang
berbeda dengan agama Anda. Jadi Anda jangan berpikir, oh kalau orang yang berbeda dengan agama saya itu musuh Tuhan. Jangan. Sebab mereka juga rindu untuk masuk surga. Mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, nah ini yang pokok pembicaraan yang sangat penting. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Sekali lagi, tetapi orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Anda bisa perhatikan matahari kalau terbit di pagi hari muncul, itu akan menyinarkan ke seluruh bumi dalam kemegahannya. Jadi kalau hidup Anda seorang yang mengasihi Tuhan, maka hidup Anda dari sorotan mata Anda saja itu ada sorotan kasih, sorotan mata yang bukan penuh dengan kebencian. Berbeda, saudara. Kalau Anda orang yang penuh dengan kebencian, maka sorot mata Anda tidak akan bersinar. Masa sorot Anda akan penuh dengan kebencian. Wajah Anda itu berbeda, saudara. Wajah orang yang penuh dengan kebencian dan wajah yang penuh dengan kasih. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Kalau mata Anda gelap, maka gelap seluruh tubuh Anda. Jadi jendela hidup kita itu ada di mata. Ya, jadi bisa dilihat dari mata Anda dan mata saya. Saya akan ulangin lagi, saya akan bacakan lagi sesuatu hal yang cukup penting sekali. Sambil santai, ya, obrolan santai. Sambil menyelam minum air. Jadi saya sambil dengerin ini lagu dangdut. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu apa? Nasihatnya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Itu nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, itu kesukaan Anda dan saya, ialah merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia, yaitu Anda dan saya, akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang mengalir, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Anda tahu maksudnya? Saya akan ulangi. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan, ya, dan merenungkan Taurat itu, yaitu firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang mengalir, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa yang dimaksud dengan pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang mengalir? Saudara tahu, kalau suatu pohon tumbuh di tepi aliran air, dia akan selalu kecukupan air untuk diserap oleh akarnya, sehingga dia tidak akan pernah layu di daunnya, tidak akan pernah layu dalam kehidupan pohon, dan pohon itu akan berbuah pada musimnya. Itu gambaran Anda dan saya. Jika kesukaan Anda dan saya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, Anda dan saya akan selalu dalam kehidupan yang segar seperti pohon itu, dan menghasilkan buah-buah kebaikan, menghasilkan kebaikan, dan Anda akan hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi mari saya dan Anda, saya berharap mulai untuk mengasihi Tuhan. Apa yang dimaksud mengasihi Tuhan juga? Apa maksudnya? Mengasihi Tuhan berarti tidak hanya sekedar menjauhi larangan-larangannya. Mengasihi Tuhan berarti tidak menjamah apa yang dilarang oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jangan berzina, ya jangan berzina. Saudara, dalam kehidupan ini, sebelum Anda naik dalam kebaikan, bertambah dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, selalu ada ujian.
Ujian kaum laki-laki, Anda laki-laki, saya laki-laki, adalah biasanya ya, itu yang paling bisa membuat jatuh kaum laki-laki adalah perempuan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dalam sejarah umat manusia itu pada zaman dulu ada yang dinamakan dengan Simpson. Dia jatuh oleh Delila karena perempuan. Terus kemudian King David atau Nabi Daud atau Raja Daud, dia jatuh dengan Batseba. Dan akibat kejatuhan dengan perempuan, maka itu akan menghancurkan seluruh rumah tangga Daud. Samson juga hancur. Hanya satu yang saya melihat manusia perkasa bisa menolak kuasa dosa, bisa menolak tawaran perempuan, maksudnya bisa menolak yaitu menolak untuk tidak melakukan perbuatan dosa, yaitu Yusuf, Nabi Yusuf. Yusuf dia berani menolak untuk diajak berkencan dan melakukan hubungan perselingkuhan dengan suami tuannya. Maka ya Yusuf setelah dia berhasil, maksudnya menolak kuasa dosa, menolak tidak melakukan perbuatan dosa, Yusuf naik pangkat dan dalam keadaan sebagai seorang pemimpin terbesar pada waktu zamannya. Jadi Anda dan saya kaum laki-laki sering sekali kejatuhan laki-laki itu di perempuan. Bukan berarti 100% loh ya. Ada yang manusia laki-laki juga jatuh dengan uang. Walaupun sebenarnya ada orang mengatakan dia bilang begini, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau boleh jujur ya, Anda jujur saja dan saya jujur saja. Kalau Anda dikasih uang, pasti Anda senang, bukan? Saya juga kalau dikasih uang ya pasti senang. Ya presiden atau orang yang paling kaya di dunia ini kalau dikasih uang juga pasti senang. Jadi pasti bahagia ya. Sekalipun kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi kalau diberi uang pasti senang. Bukan itu pembahasan saya. Sekali lagi, mari saudara-saudara, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan selalu ingat Tuhan. Pada waktu ada pencobaan, godaan, Anda ingat Tuhan. Oh Tuhan, kalau saya melakukan perselingkuhan, tidak hanya saya menyakiti keluarga saya, istri saya, tidak hanya menimbulkan berantakan rumah tangga saya, kehancuran rumah tangga saya dan masa depan saya, tapi terlebih daripada itu akan menyakiti hati Tuhan. Saudara pemirsa, karena itu mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Para pemirsa, saya berharap ada poin-poin yang berguna bagi Anda dari apa yang Anda tonton pada hari ini. Sebentar, sungguh dari hati yang paling dalam, saya tidak berpikir bahwa saya lebih pintar dari Anda, tapi saya ingin berbagi, belajar bersama-sama dengan Anda, menjadi teman bagi Anda, menjadi sahabat bagi Anda. Pada saat ini saya ada di situ, di tempat Anda sedang makan, atau Anda ada di mobil, di bis, di perjalanan, atau sopir pribadi Anda sedang menyetir dan Anda sedang duduk di situ. Saya menjadi sahabat Anda, saya ada di situ, dan Anda ada di sini bersama dengan saya dari kota internasional Hong Kong. Saya ingin mengucapkan salam
Namun demikian, sebelum saya menutup acara ini, jika Anda merasa bahwa video ini berguna, bermanfaat, saya tahu bahwa video ini akan ditonton 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, akan banyak sekali orang yang menonton video ini. Dan mungkin suatu saat kelak saya sudah pergi meninggalkan kemah tubuh ini, video ini masih ditonton oleh Anda yang ada di Amerika, bagi Anda yang ada di Australia, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Singapura, Malaysia, Korea, Jepang. Saya sangat bersukaria, sangat bersukacita. Saya sudah menjadi bagian teman bagi Anda melalui YouTube. Anda bisa forward, bisa bagikan ke teman-teman Anda. Sebab setelah membuat video ini, saya akan forward, saya akan beritahu ke teman-teman melalui WhatsApp. Jadi di zaman sekarang ini, tahun 2014, itu zamannya WhatsApp dan zamannya Facebook. Tapi 10 tahun mendatang, atau mungkin sebelum 10 tahun mendatang, sudah ada zaman baru yang lebih canggih dari Facebook, yang lebih canggih dari WhatsApp. Ya, sebab modernisasi itu akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Jadi kalau video ini Anda merasakan sesuatu yang sangat baik, Anda bisa bagikan sehingga semakin banyak yang mendapatkan rezeki dari video ini. Dari kota Hong Kong, kota internasional, kota 24 jam yang dipenuhi dengan segala aktivitas, ya, bisnis, kota international finance, kota keuangan internasional, salah satu ya, yaitu di Asia. Saya ingin mengucapkan salam, yaitu salam sukses, berhasil, mantap. Kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama dengan dengan judul yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Bye-bye. Yang berkuasa di dunia akhirat, firman itu yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada firman yang penuh kuasa, kepada firman yang penuh kepada seorang darah yang telah disucikan Tuhan. Maryam itulah namanya. Maryam, dengarkanlah, sesungguhnya Tuhan berfirman dan memberi sukacita